Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan mengenai konseling realita dalam mata kuliah model-model konseling. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Siti Oktaviana, yang kedua ada Dinar Maharani, yang ketiga ada Ainiyah Nur Fitri, dan yang keempat ada Winda Aulia. Sekarang kita masuk ke dalam materi yuk. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah konseling realita. Konseling realita dicetuskan oleh William Glasser. William Glasser tidak puas dengan psikoanalitik. Psikoanalitik terbatas untuk anak muda. Peristiwa menyakitkan di masa lalu berpengaruh terhadap kehidupan masa depan, tapi meninjau kembali ke masa lalu hampir tidak seproduktif berfokus pada apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hal penting saat ini. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep konseling realita dalam bukunya yang pertama, berjudul Mental Health or Mental Illness. Konseling realita adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang. Menurut Paul D. Meyer dan kawan-kawan, konseling realita adalah memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab. Hakikat manusia konseling realita. Manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh kehidupannya, memiliki keunikan di dalam kepribadiannya. Lalu, setiap orang mempunyai kemampuan atau potensi untuk tumbuh dan berkembang, dan setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang, dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Kebutuhan dasar manusia menurut Glasser. Yang pertama ialah ada kelangsungan hidup. Gen orang menginstruksikan otak tuanya untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjaga kelangsungan hidup dan mendukung kesehatan dan reproduksinya. Yang kedua ialah cinta dan rasa memiliki. Salah satu kebutuhan psikologis manusia ialah kebutuhan untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Yang ketiga ialah kekuatan atau prestasi. Kebutuhan akan kekuasaan meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Yang keempat ialah kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan merupakan kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain. Dan yang terakhir ialah kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Tujuan konseling realita. Yang pertama ialah untuk menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, untuk mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Ketiga, ialah mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya, keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Dan yang terakhir ialah terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri. Menurut Glasser, ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, orang tersebut telah mencapai identitas sukses. Pencapaian identitas sukses ini terkait pada konsep 3R. Apa itu 3R? Yang pertama ialah responsibility atau tanggung jawab. Yang merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Yang kedua ada right atau kebenaran. Merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum, sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan. Dan yang ketiga itu reality atau kenyataan. Merupakan kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya.
Selanjutnya ada teknik-teknik konseling realita. Ada metafor, hubungan, pertanyaan, WDEP, dan SAMI 2C3, SAMI 2C3, renegosiasi, intervensi paradoks, pengembangan keterampilan, adaptasi positif, penggunaan kata kerja, konsekuensi natural. Langkah-langkah realita terdiri dari bangunan hubungan baik, identifikasi keinginan dan kebutuhan, identifikasi perilaku, evaluasi perilaku, cari dan pilih alternatif perilaku, komitmen. Selanjutnya, peran konselor dan konseling realita. 1. Konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. 2. Konselor sebagai pembimbing. 3. Memberi hadiah. 4. Mengajar konseli beberapa kualitas pribadi yang harus dimiliki. 5. Motivator. 6. Penyalur tanggung jawab. 7. Moralis. Dan 8. Mengikat janji. Kelebihan konseling realita. Yang pertama ada asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Yang kedua, asumsi mengenai kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Yang ketiga, konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru supaya untuk memperbaiki tingkah laku malaswai. Yang keempat, klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik dan karenanya bisa tercapai keberhasilan. Yang kelima, langsung lebih cepat menyadari klien karena menggunakan secara langsung mengajak klien untuk berubah. Yang keenam, bersifat praktis, luas, dan efektif. Yang ketujuh, mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan konseling realita. Yang pertama ada teori ini mengabaikan tentang inteligensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik. Yang kedua, dalam konseling kurangnya menekankan hubungan baik antara konselor dan konseling hanya sekedarnya. Yang ketiga, pemberian reinforcement jika tidak tepat dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Yang keempat, jika waktu terapi yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah tingkah laku sadar pada konseling. Yang kelima, teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi klien. Yang keenam, hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan sisi perasaan. Yang ketujuh, tidak memberikan penekanan yang cukup pada dinamika tidak sadar dan pada masa lampau individu sebagai salah satu determinan dari tingkah lakunya sekarang. Yang kedelapan, bisa terjadi suatu tipe campur tangan yang dangkal karena ia menggunakan kerangka yang terlampau disederhanakan. Baik teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai konseling realita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah